لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Subhanallah. Bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan yang paling utama adalah diberikan keimanan dan keyakinan akan kebenaran Islam, sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini dalam rangka merealisasikan salah satu kewajiban kita selaku seorang hamba, seorang muslim, berupa salatul secara berjamaah. Salam serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan senantiasa menjadi panutan, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas keseharian kita. Selanjutnya selaku khatib tak bosan-bosannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun hidup kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, bulan suci Ramadan sudah berlalu, telah meninggalkan kita. Kita sudah berada di hari ke-17 bulan Syawal. Sementara ada pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Syawal dan Ramadan. Beliau berpesan di dalam hadisnya, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri kullih." Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh, kemudian menambah 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri kullih, dia ibarat berpuasa setahun penuh. Jamaah rahimakumullah, yang terkadang menjadi perdebatan, apalagi kemarin di dalam penentuan masuknya 1 Ramadan terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan di kalangan para ulama kita, sehingga berdasarkan jumlah hari yang berbeda. Ada yang puasanya kemarin 30 hari, ada juga yang 29. Pertanyaannya, yang mana 1 bulan? Jamaah rahimakumullah, di dalam bulan Hijriyah, kalau kita belajar ilmu falak, sebenarnya tidak ada yang pas 30 dan tidak ada yang pas 29. Itu yang kami pelajari. Yang ada itu adalah 29 lebih sedikit. Sehingga ketika di dalam penentuan bulan Hijriyah, ketika bulan misalnya bulan Ramadan itu 30, maka Syawalnya itu 29. Ataukah mungkin begitu sebaliknya? Yang jadi pada prinsipnya, yang kemarin puasanya 30 hari itu 1 bulan, begitu juga yang puasa 29 itu adalah 1 bulan. Ini tidak perlu lagi kita bertengkar seperti anak kecil. Kenapa saya katakan demikian? Anak saya pun berdebat dengan temannya. Ini anak SD, mengatakan, "Abi, katanya kita ini tidak selesai puasa, tidak cukup 1 bulan, harus gantikanlah 1 hari. Karena kita cuma 9 hari puasa kita."
Nah, kalau tidak diberikan pemahaman anak-anak kita terkait masalah ini, maka akan terjadi perdebatan seperti ini. Jadi pada prinsipnya, baik yang 29 sesuai dengan yang dia ittiba, yang dia ikuti itu juga benar, begitu juga yang 30 sesuai dengan yang dia yakini dan diittiba, yang diikuti itu juga bisa dibenarkan. Ini yang tidak perlu kita perdebatkan. Terus siapa yang salah? Yang salah itu adalah yang tidak meyakini bahwa puasa di bulan suci Ramadan itu tidak wajib. Itu sudah jelas-jelas kesesatannya. Dan tidak menjalankan ibadah puasa. Nah, tinggal bagaimana kita menyempurnakan ibadah Ramadan kita itu dengan menambah 6 hari di bulan Syawal. Oleh karena kenapa? Salah satu di antara hikmahnya itu adalah agar supaya apa yang kita latih, apa yang kita tarbiyahkan di bulan suci Ramadan tidak ditinggalkan serta-merta begitu saja. Yang dulunya jarang berjamaah di masjid, dengan adanya Ramadan, jangankan salat wajib, salat sunnah pun kita berjamaah. Begitu juga di Ramadan, sebelum masuknya Ramadan kita enggan membuka Al-Quran. Setelah masuknya Ramadan kita terbiasa membaca Al-Quran. Itu jangan kita tinggalkan. Begitu juga puasa. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini juga terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Yang mana paling utama, puasa berurutan, berturut-turut, tidak pernah berhenti. Apakah yang senang sedih? Yang pada intinya adalah kita jalankan saja. Karena kalau kita melihat fakta yang ada di lapangan, Bapak Ibu sekalian, lebih berat itu puasa Syawal 6 hari daripada puasa Ramadan 29 atau 30 hari. Kenapa? Sekarang saja ini sudah 17 Syawal. Yang diharamkan di bulan Syawal untuk berpuasa itu adalah pada tanggal 1 Syawal. Itu yang haram. Berarti sudah 16 hari kita lewati. Masih ada orang sampai detik ini belum ada puasa Syawalnya 1 hari pun. Termasuk khatib puasa Syawalnya baru 2. Kenapa bisa terlalu banyak godaan? Di hari pertama oke lah, di hari kedua banyak undangan halal bihalal, banyak undangan untuk saling silaturahim. Walaupun tradisi-tradisi ini pun ada sekelompok kecil umat Islam menganggap itu bid'ah sesat, tidak boleh dilakukan. Oleh karena kenapa? Pada masa Nabi tidak ada itu tradisi halal bihalal. Jangankan pada masa Nabi, di Jazirah Arab itu tidak ada tradisi halal bihalal. Yang mengadakan halal bihalal pertama itu adalah di Indonesia, di Asia juga. Coba kita cari, tidak ada halal bihalal. Ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, tidak ada. Bid'ah semua. Tapi kenapa ada di Indonesia? Itu menjadi tradisi. Dan apakah itu bertentangan dengan ajaran Islam? Tidak. Halal bihalal itu kita saling menghalalkan kesalahan orang yang pada prinsip itu adalah saling memaafkan. Jangankan halal bihalal, saling memaafkan, saling jabat tangan saja setelah Idul Fitri dianggap itu bid'ah. Kenapa? Untuk saling memaafkan itu tidak perlu menunggu Idul Fitri. Setiap hari kita harus saling memaafkan. Tapi begitu cerdasnya para ulama kita bahwa di bulan suci Ramadan kesalahan kita yang terkait dengan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah selesai. Dengan ibadah-ibadah wajib, dengan ibadah-ibadah sunnah dan peningkatan frekuensi ibadah kita di bulan suci Ramadan. Akan tetapi hubungan dengan sesama manusia, Allah tidak akan mengampuni dosa kita sebelum kita saling memaafkan. Bahkan ada ulama mengatakan ibadah-ibadah kita itu tertahan. Makanya kita perlu saling memaafkan, jangan sampai ada tersangkut dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada sebagian orang menganggap itu halal bihalal, jabat tangan itu setelah Idul Fitri itu bid'ah. Tapi terkadang kalau diundang pergi makan bersama, makan buras, makan opor, datang juga. Padahal opor tidak ada pada masa Nabi dan itu adalah jamaah hadirin sekalian. Tapi itulah kita di Indonesia, begitu indahnya bangsa kita. Negara di dunia ini negara apa yang paling banyak suku dan rasnya? Kita. Tapi kita bisa disatukan oleh Pancasila sebagai ideologi negara.
Bahkan negara kita pun ada yang mengatakan negara Islam, negara Indonesia adalah negara taghut karena tidak menerapkan, bukan negara khilafah, tidak menerapkan hukum Islam. Tapi dia tidak mengetahui bagaimana sejarah dirumuskannya Pancasila ini. Bahwa yang merumuskan Pancasila bukan manusia sembarangan, para ulama kita. Apakah Pancasila bertentangan dengan ajaran Islam? Suruh baca sejarah. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sudah sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita. Jamaah rahimakumullah. Oleh itu, hal-hal seperti ini tidak perlu kita menyebabkan perdebatan di atas. Intinya sempurnakan ibadah kita. Dan sekali lagi mengingatkan kepada kita, mari sempurnakan ibadah. Ya, saya katakan memang Ramadan lebih mudah dibanding daripada posisi Syawal, tapi mari kita usahakan maksimal. Ya. Seperti saya katakan tadi, sekarang sudah 17 Syawal, masih ada kesempatan 12 hari di bulan Syawal untuk berpuasa 6 hari. Ya. Ustaz, kenapa kita baru 2 hari? Bagaimana tidak? Banyak panggilan untuk halal bihalal. Belum lagi hari ini kita diklat selama kurang lebih 1 pekan. Ya, mungkin puasa energi yang belum lagi undangan dengan teman-teman dan sebagainya. Olehnya itu tetap kita maksimalkan. Bahkan ada orang begitu terlena di bulan Syawal sampai tidak cukup puasanya 6 hari. Bahkan ada teman yang pernah saya dapatkan, dia memahami tentang Syawal karena terlena puasa Syawalnya 5 hari. Sesama kita saling bertanya, Ustaz, bagaimana nih kita ini tidak cukup 6 hari? Saya bilang Allah Maha mengetahui terkait pahalanya. Apakah batal itu Syawal? Kita ini hanya melaksanakan ibadah. Dengan hanya 6 hari, iya. Terkait masalah ganjaran ibadah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, mari kita berusaha saling mengingatkan, sempurnakan ibadah kita. Mari kita sama-sama berpuasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Pertanyaannya, yang mana kami dahulukan Ustaz? Saya pernah sakit sehingga ada kalahku. Yang mana paling utama itu mengganti kalah atau puasa? Macam-macam pandangan ulama. Ada yang mengatakan mengganti kalah itu lebih utama, oleh karena batas waktunya terbatas hanya kurang lebih 1 bulan. Sementara puasa Syawal itu terbatas waktunya kita dahulukan karena terbatas waktunya hanya kurang lebih 1 bulan. Sementara mengganti kalah ada 12 bulan. Sehingga supaya kita tidak terlena dengan Syawal, kita laksanakan Syawal dulu. Ada yang mengatakan kita dahulukan yang wajib dulu, mengganti yang wajib, baru kita melaksanakan Syawal. Yang pada prinsipnya yang penting kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sarankan, kalau masih ada kalanya, belum ada juga puasa Syawalnya, sekarang sisa 12 hari Bapak Ibu sekalian. Berarti tinggal 2 pekan. Dahulu kami di Syawal, baru kita mau mengganti kalah. Apalagi kalau ada yang kalahnya 20. Kenapa 20? Terus, mungkin dia musafir atau mungkin dia sakit. Kita juga tidak boleh menyalahkan orang yang banyak kalahnya. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan di kesimpulan. Marilah kita menyempurnakan ibadah Ramadan kita, ya, dengan menambah 6 hari bulan Syawal, sehingga kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah kita bulan penuh, setahun penuh. Kemudian yang kedua adalah kita tidak perlu mendapatkan tentang jumlah Ramadan kita 30 dan 29 hari, karena kedua-duanya itu benar. Kemudian yang ketiga, yang mana kita dahulukan antara menggantikanlah dengan kita menggantikanlah dengan melaksanakan puasa Syawal, tergantung dari kita yang mana kita mendahulukan sesuai dengan kemampuan kita. Karena mengganti kala ada 11 bulan, sementara bulan Syawal waktu kita hanya 12 hari. Lebih dan kurang dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa
tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka Hamidum Majid. Wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa rahmatan 'inda al-maut wa rahmatan al-maut. Allahumma hamna 'alaina sabaratin wa najatan min an-nar ya rabbal 'alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma nabbih qulubana kama nasalka ya Allah. Allahumma yassir umurana wa balighna Ramadan. Allahumma nabbih lana wa walidayna Muhammad kama naqulu sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurullaha fa innahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim salat.